Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dewadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan pendidikan karakter pesantren Ramadan secara online atau daring. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin amin. Tema kegiatan pendidikan karakter pesantren Ramadan secara online atau daring, yaitu temanya pada hari ini adalah menjadi muslimah sejati di masa kini. Izinkan saya selaku moderator yang bernama Nurbani Fatmawati SPDI. Kegiatan Ramadan secara online pada hari ini bertujuan untuk pendidikan karakter, terkhususnya untuk siswa-siswa SMK Wahidin Kota Cirebon. Pemateri hari ini atau narasumber hari ini akan saya perkenalkan Ustazah Nining Suryani MPDI. Beliau sebagai pengawas pendidikan formal Al-Bahjah Pusat. Pendidikan beliau S1 di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon lulusan 2012, dan dilanjutkan pendidikan beliau S2 Manajemen Pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon lulus pada tahun 2015. Sebelum membuka kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Ustazah Nining Suryani MPDI untuk memulai ceramah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat tercinta semuanya yang ada di rumah, alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri akan nikmat tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya untuk mentadabburi Al-Qur'an tentunya, dan kita sama-sama belajar untuk menjadi wanita muslimah, wanita sejati yang menurut dengan syariat Islam. Teman-teman sekalian, menjadi wanita solehah tentu itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah ya. Yang kemudian cara berpakaiannya pun ada aturannya. Bagaimana seorang wanita harus menutup auratnya? Perlu diketahui bahwasanya aurat wanita itu adalah dari boleh terlihat wajahnya dan telapak tangannya. Itu menurut pendapat para ulama. Kemudian bagaimana cara yang selanjutnya agar kita tampil sebagai wanita muslimah yang taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, cara berpakaiannya itu panjang namun tidak ketat. Ya, jadi boleh panjang tapi tidak ketat. Kenapa tidak diperbolehkan ketat? Karena dengan ketatnya baju yang kita pakai meskipun panjang itu bisa saja, mungkin saja terlihat oleh mata-mata jahil di luar sana. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menimbulkan perasaan riya.
Ketika seorang wanita memakai baju muslimah yang begitu rapi, begitu terlihat anggun, begitu terlihat syar'i, tetapi tidak boleh ada perasaan ria. Kenapa? Karena ria itu adalah sifat sombong. Dikatakan bahwasanya Allah tidak akan melihat wanita yang sombong, ya, yang memanjangkan pakaiannya namun dia sombong. Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara memanjangkan pakaiannya, ya, itu tadi tidak ketat, ya, kemudian tidak transparan, dan memanjangkan pakaiannya. Ada batasan-batasannya wanita berpakaian, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau di rumah dilihat oleh orang-orang yang muhrimnya itu boleh, ya, boleh terbuka, boleh terlihat rambutnya atau tangannya atau mata kakinya dan lain sebagainya. Tetapi kalau di luar rumah tidak diperbolehkan lagi untuk terlihat auratnya walaupun satu helai rambut saja, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi harus rapi, ya, kemudian panjang, tidak ketat, ya, seperti itu. Ada cerita Al-Isah, ya, ini dari Mesir. Beliau adalah syuhada bernama Marwah al-Sharbini. Marwah al-Sharbini adalah orang Mesir yang kemudian berhijrah ke Jerman. Marwah al-Sharbini hijrah bersama dengan suami dan anak pertamanya. Setelah sampai di Jerman, Marwah al-Sharbini bertemu dengan tetangganya yang bernama Alex. Alex ini adalah orang yang sangat benci Islam, sangat membenci orang-orang muslimah yang memakai kerudung. Alex menilai bahwa wanita-wanita yang berkerudung adalah teroris, wanita-wanita yang berkerudung adalah yang membuat kerusakan, sehingga Alex dengan mudahnya, dengan senangnya melepas kerudung Marwah al-Sharbini, menariknya sehingga tampaklah aurat Marwah al-Sharbini. Kemudian Marwah melaporkan kepada pengadilan. Kejadian itu terulang kembali. Di kemudian harinya bertemu lagi dengan Alex dan Alex melepas kerudung Marwah al-Sharbini, dilihat oleh orang-orang di luar sana. Tentu saja Marwah al-Sharbini melaporkan ini kepada pengadilan lagi. Pada saat itu Marwah al-Sharbini sedang mengandung 3 bulan. Kemudian Alex pun diadili dan peristiwa itu terjadi. Di dalam pengadilan, Alex dengan teganya menusuk perutnya Marwah al-Sharbini 17-18 kali. Pada saat itu meninggallah Marwah al-Sharbini di tempat, dan beliau diberi gelar syuhada, orang yang berjilbab. Para sahabat-sahabat tercinta semuanya, dari kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya. Kita tinggal di negara Indonesia yang mayoritas muslim. Kita bebas, ya, menggunakan kerudung tanpa ada paksaan atau kebencian dari orang-orang sekitar kita. Kalau seandainya kita ada larangan seperti itu, mau bagaimana? Tidak ada larangan pun kita masih berpikir-pikir, saya tidak mau pakai jilbab karena saya takut terlihat jelek. Ada yang seperti itu? Mau sampai kapan menunda untuk untuk segera menutup auratnya? Niatkan saja, jangan banyak alasan, ya. Ada yang berpikir dan menilai bahwasanya mending dijilbabin dulu saja hatiku, baru raganya. Tidak seperti itu. Mari kita rubah paradigmanya, ya. Kenapa kita tidak mulai memakai jilbab? Agar dengan memakai jilbab, bismillahirrahmanirrahim, saya niat menutup aurat ya Allah. Semoga dengan menutup aurat ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya bisa menjadi hamba Allah yang lebih taat kepadamu. Saya menjadi hamba yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan menunda berbagai macam alasan, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dikatakan bahwasanya, wahai Nabi, serulah kepada istri-istri
anak-anak perempuanmu dan istri setiap muslim, kabarkan kepada mereka bahwasanya untuk menutup aurat, sesungguhnya cara yang demikian adalah yang baik untuk mereka supaya dikenal sebagai orang yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada zaman Rasulullah SAW, istri Rasulullah ketika hendak keluar rumah untuk umrah hajat telah diganggu oleh kaum Quraisy. Sebenarnya mereka hanya mengganggu hamba sahaya, tetapi pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha diganggu oleh kaum Quraisy, ditarik kerudungnya. Kemudian beliau berkata bahwasanya, aku melihat orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang baik, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik dari orang-orang wanita-wanita Ansar. Wanita Ansar atau orang-orang di Ansar ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijab, pada seketika itu wanita-wanita Ansar menarik hording-hording di rumahnya lalu dipakaikan untuk menutupi kepalanya, sehingga dikatakan mereka seperti burung gagak. Itulah taatnya pada zaman Rasulullah SAW ketika datang perintah Allah langsung dilaksanakan, tidak banyak berpikir panjang, tidak banyak alasan. Tapi pada zaman sekarang, ketika mendapatkan kabar perintah dari Allah SWT jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi banyak yang dilanggar, tidak sami'na wa ata'na, tidak dengar dan juga tidak taat. Kemudian setelah kita berusaha untuk menutup aurat kita dengan baik, dengan syar'i, tidak transparan, kemudian boleh dilihat oleh orang-orang yang hanya boleh melihat aurat kita saja. Kemudian bagaimana caranya menjadi wanita muslimah sejati di masa ini? Yang pertama, wanita muslimah menjadi wanita muslimah yang sejati, yang pertama mempunyai akhlak yang bersih. Tentu akhlak ini adalah kita harus mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau. Kita baca sirah-sirahnya, kita baca sejarahnya agar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak melaksanakan apa-apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pegangan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah benar ibadahnya. Apa yang dimaksud benar ibadahnya di sini? Tentu ibadah yang benar tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan menemukan keraguan-keraguan, belum jelas sumbernya, maka kita jangan melakukan dulu, tapi kita cari dulu siapa gurunya, dari mana sumbernya, agar kita tidak salah dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia ini wajib dimiliki atau diterapkan oleh wanita muslimah yang ingin menjadi wanita muslimah sejati. Tentu akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada sesama seusia, akhlak kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tentu kita harus belajar dari sejarah-sejarah pada zaman Nabi Muhammad SAW bagaimana seorang wanita harus berakhlakul karimah. Karena sejatinya wanita adalah contoh sebagai simbol. Kalau wanitanya solehah, maka generasi penerusnya insya Allah akan baik-baik, akan soleh dan solehah. Tetapi kalau wanitanya tidak baik, maka pun bisa saja generasinya akan menghasilkan dosa. Maka PR bagi kita semua, alhamdulillah disyukuri bagi teman-teman semua yang sudah berhijab. Alhamdulillah kita syukuri karena terpilih menjadi hamba Allah. Di sekian hamba Allah yang lain, kalian terpilih menjadi hamba Allah yang taat, menutup auratnya dengan sempurna. Bersyukur. Bagi yang belum, menunggu sampai kapan? Atau takut tidak dapat pekerjaan? Percayalah bahwasanya rezeki dari Allah itu tidak tertukar. Atau takut ada larangan dari suami
bahwasannya kita memang harus taat kepada mereka, kepada suami dan kepada orang tua. Tetapi kita tidak perlu taat kepada mereka kalau mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga dengan hijabku ini, dengan jilbabku ini mendorong aku untuk bisa lebih baik lagi, ibadahku lebih baik lagi, dan seterusnya. Kemudian menjadi muslimah sejati, bahwasanya harus memiliki fisik yang kuat. Apa artinya? Bagaimana seorang wanita harus memiliki fisik yang kuat? Fungsinya adalah ketika seorang wanita harus siap dengan mengandung, melahirkan, ya, kemudian mendidik anak-anaknya, itu butuh fisik yang kuat. Maka seorang wanita pun dianjurkan untuk melakukan olahraga yang dianjurkan, ya, tidak berlebihan. Niatkan untuk kesehatan agar kita menjadi memiliki fisik-fisik yang kuat untuk kesiapan kehidupan yang selanjutnya. Kemudian luas akal pikirannya. Nah, alhamdulillah disyukuri bagi para lelaki, para suami di luar sana yang memiliki wanita yang memiliki istri wanita yang salehah, kemudian luas pikirannya. Nah, kalau luas pikirannya, ini ketika dalam rumah tangga memiliki kita ada percobaan, ya, itu bisa dipikirkan dengan sehat-sehat, kemudian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, cara berpikirnya kritis, tidak menyalahkan sesuatu yang masih subhat seperti itu, ya. Kemudian adalah jiwa yang bersemangat. Nah, ini wanita muslimah, wanita yang ingin menjadi wanita sejati harus memiliki jiwa yang semangat. Semangat dalam apa? Semangat menuntut ilmu tentunya, ya. Semangat membaca Al-Quran tentunya. Semangat untuk lebih cinta kepada Rasulullah SAW tentunya. Nah, di dalam hal ini, ya, semangat kita berbakti kepada kedua orang tua, semangat kita membaca Al-Quran, ini harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya di bulan Ramadan ini terbiasa, ya, terus membaca Al-Quran. Niatkan, ya Allah, saya baca Al-Quran, semoga saya terhindar dari segala macam kerusakan-kerusakan. Semoga dengan membaca Al-Quran ini saya terhindar dari segala macam bahaya. Niatkan yang baik, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ingatlah bahwasanya ketika kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah akan meninggalkan kita. Justru ketika kita melangkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berlari menuju kita. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Bahkan saking Allah cintanya kepada kita wanita, Allah spesialkan hadiahkan satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Bahkan cara berpakaian pun Allah atur. Saking apanya? Saking mulianya wanita harus dijaga, harus dihormati, dan harus dimuliakan. Kemudian adalah menjadi wanita sejati pun harus pandai memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu di sini ketika teman-teman ada kesibukan yang lain-lain, sudah belajar, ya, sudah mengerjakan tugas rumah, sudah membantu orang tua dan lain sebagainya. Ketika ada waktu kosong, nah ini kadang-kadang di waktu yang kosong ini kita terlena oleh hal-hal yang lain. Ya, kadang-kadang kita menerima ajakan teman kita untuk pergi dari keluar rumah dan lain sebagainya. Ya, boleh keluar rumah asalkan dengan niat yang baik. Apa tujuannya? Ya. Melakukan waktu dengan baik, bisa kita murojaah, ya. Pelajaran dari sekolah tadi pagi apa, kita murojaah lagi ketika ada waktu luang, kita murojaah. Hafalan Al-Quran yang sempat kita hafalkan, kemudian kita merasa sepertinya ada yang lupa, kita hafalkan lagi, kita murojaah lagi, ya, seperti itu. Kemudian menjadi wanita sejati, berusaha untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ilmu yang kita dapatkan di sekolah, ilmu yang kita dapatkan di masyarakat, ilmu yang kita dapatkan dalam buku-buku yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari, kita amalkan kepada orang lain. Sehingga ketika kita sudah mengamalkan ilmu yang kita dapat, akan menjadi berkah barakah untuk kita. Sungguhnya ketika kita mengamalkan ilmu, Allah akan tambahkan lagi ilmunya. Seperti halnya orang yang bersedekah.
Orang yang bersedekah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya Allah itu akan memberi lipat gandakan rezeki yang telah Dia keluarkan berlipat-lipat. Nah, kita ini mengamalkan ilmu. Kita amalkan ilmu kita, insya Allah ternyata Allah memberikan ilmu lagi, karena sejatinya ilmu tidak akan terputus sampai kapanpun. Banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari di dunia ini untuk bekal kita di akhirat. Kemudian adalah yang terpenting menjadi wanita muslimah, yang menjadi wanita muslimah sejati adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kita harus punya kesiapan kehidupan yang selanjutnya setelah kehidupan di dunia, yaitu kita ingat ada kehidupan akhirat. Kalau kita merasa di dunia tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua secara sempurna, pasti ada kurangnya. Maka kita harus mengingat kehidupan akhirat. Kita harus bisa menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Seperti kisah yang terjadi kepada Ammar. Ammar ini adalah anak orang kaya, ya. Bapaknya adalah pengusaha bisnis yang setiap harinya meeting, yang setiap harinya rapat ke sana kemari, tidak ada habisnya. Pada suatu ketika Ammar memberikan undangan kepada ibunya dari sekolah. Ternyata undangan tersebut adalah undangan Father's Day. Apa itu? Hari Ayah. Ammar ingin sekali ayahnya datang ke sekolah untuk melihat pertunjukan atau penampilan bakat yang akan ditampilkannya. Kemudian Ammar menyampaikan kepada ibu, "Wahai ibu, Ammar ingin sekali ayah bisa datang ke sekolah. Ingin sekali, walaupun sebentar, tidak apa-apa. Karena ayah belum pernah datang ke sekolah untuk acara ini. Wahai ibu, tolong aku," kata Ammar. Kemudian sang istri menyampaikan kepada suaminya, "Wahai suamiku, datanglah ke sekolah anakmu. Bukankah kamu selama ini sibuk? Sempatkanlah waktu, hanya sebentar saja. Setelah selesai Ammar tampil, kamu boleh pulang. Kamu boleh melanjutkan pekerjaan lagi." Kemudian sang suami pun menolak. "Kan bisa kamu saja yang datang. Saya ini sibuk, saya mau meeting, saya mau rapat," kata sang suami. Kemudian setelah berpikir panjang, ya, akhirnya sang ayah pun datang ke sekolah. Pada saat itu Ammar melihat di jendela, ya, ternyata melihat ayahnya duduk di paling belakang. Ayahnya karena hanya ingin melihat Ammar saja kemudian pulang, jadi beliau memilih duduk di paling belakang, tidak memilih duduk yang paling depan. Padahal orang tua yang lain menginginkan duduk paling depan agar lebih jelas melihat bakat-bakat anak yang ditampilkan. Pada saat itu tampillah anak yang pertama dengan pidato bahasa Inggrisnya yang fasyih luar biasa, sehingga membuat ruangan tersebut bercak kagum dan bertepuk tangan. Tampillah peserta yang kedua. Begitu dengan lihainya, ya, memainkan gitarnya, dan itu pun membuat satu ruangan itu luar biasa terkagum-kagum kepada peserta yang kedua. Kemudian anak yang ketiga tampil. Anak yang ketiga mahir dengan drumnya, mahir dengan pidato bahasa dan lain sebagainya. Kemudian di belakang sang ayah berkata, melihat jam tangannya, "Kapan Ammar ini akan tampil? Aku sudah terlambat untuk datang meeting di kantor. Kapan Ammar tampil?" Kemudian Ammar pun tampil ke peserta terakhir. Kemudian Ammar melihat di belakang apakah ayahnya masih ada. Ternyata ayahnya masih ada di belakang. Kemudian Ammar berkata, "Wahai ibu, bolehkah saya memanggil Ustadz Asep?" Ustadz Asep ini adalah orang yang membimbing dalam bidang kesenian di sekolah. Datanglah Ustadz Asep ke atas panggung. "Ustadz Asep, bolehkah minta bantuannya untuk memegang Al-Quran ini? Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, barangkali ada bacaan aku yang salah."
Kemudian Ustaz Asep pun memegang Al-Quran tersebut. Ammar pun melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, dan seterusnya. Ayahnya di belakang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah melihat anakku menghafal Al-Quran. Kapan Ammar ini menghafal Al-Quran? Kemudian Ustaz Asep pun bertanya kepada Ammar, wahai Ammar, kenapa kamu menghafalkan Al-Quran? Kemudian Ammar menjawab, wahai Ustaz, ayahku seorang yang sibuk. Kita jarang berkumpul. Ayahku mencari nafkah untuk aku dan untuk ibuku. Aku ingin sekali memberikan hadiah kepada ayahku, yaitu jubah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Ammar ingin Ustaz, ingin menghafal Al-Quran supaya Ammar bisa memberikan hadiah jubah untuk ayah dan ibu di surga nanti. Kemudian sang ayah di belakang takbir lebih keras lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sang ayah pun berlari menuju ke panggung, ke atas panggung, dan memeluk Ammar. Wahai anakku, maafkan ayah, wahai anakku. Ayah tidak pernah memikirkan kehidupan di akhirat, tapi kamu yang memikirkan kehidupan di akhirat. Wahai anakku, maafkan ayahmu, maafkan ayahmu. Selama ini ayah hanya memikirkan kehidupan di dunia saja. 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ayah menginginkan kamu menjadi seorang yang hebat, lebih hebat dari ayah. Ayah menginginkan kamu bisa berbahasa Inggris, ayah menginginkan kamu sekolah internasional dan lain sebagainya. Tapi ayah tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat, tapi kamu memikirkan kehidupan akhirat. Terima kasih wahai anakku. Kemudian Ammar pun berkata, wahai ayah, tidak apa-apa. Mungkin kita tidak berkumpul di dunia sering, kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi nanti wahai ayahku, Allah berjanji ketika seorang anak menjadi ahli surga, maka akan menolong orang tuanya untuk masuk surga. Dan Ammar ini memberikan jubah itu untuk ayah dan untuk ibu. Seperti itu. Hai teman-teman semua, banyak cara untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Tapi kita pun jangan lupa untuk terus bertadarus Quran. Jadi bulan Ramadan, manfaatkanlah waktu untuk terus membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalian bisa menghafalkan dalam 1 bulan mungkin dapat 1 juz, alhamdulillah. Mungkin bisa dimurojaah lagi juznya 30-nya, alhamdulillah. Niatkan menghafal Al-Quran, walaupun sepanjang hari kita misalkan hanya menghafal 1 juz saja atau 2 juz saja. Niatkan untuk menghafal Al-Quran, niatkan kita untuk memberikan jubah terbaik yang diberikan Allah kepada kedua orang tua kita di surga nanti. Niatkan itu. Kalaupun usia kita tidak panjang, bahwa alam kita tidak tahu tapi kalau kita niat sungguh-sungguh ingin menghafalkan Al-Quran, maka kita tercatat sebagai syuhada, penghafal Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan-amalan wanita di bulan Ramadan yang sedang haid. Biasanya terkadang ibadah-ibadahnya pun pengen libur, terkadang pengen tidur lebih awal, tidur jam 7 pagi, tidur jam 7 malam, bangunnya jam 7 pagi. Banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan untuk wanita yang sedang haid, maka tidak boleh malas. Kenapa? Karena malas itu adalah nanti akan digoda oleh syaitan. Maka harus seperti apa? Tetap ketika di bulan Ramadan seorang wanita yang sedang haid
tetap berzikir, ya itu diperbolehkan. Tetap berzikir, yang punya amalan al-masurat boleh itu dibaca ya, ketika sedang haid itu boleh. Kemudian adalah apalagi amalannya, boleh berdoa. Nah ini, ketika datang waktu sholat, ya kita yang sedang haid memang tidak boleh sholat, tetapi kita boleh berdoa. Jadi ketika datang waktu sholat seperti biasa, misalkan kita biasa sholat zuhur setelah aktivitas jam 1, kita jam 1 duduk menghadap kiblat, kita berdoa kepada Allah SWT, itu boleh ya. Dan supaya kita tidak lupa dengan waktu-waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi wanita yang haid sejatinya tidak melupakan waktu-waktu sholat. Jadi tetap diisi dengan berdoa, diisi dengan berzikir ya, supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna seperti kita tidak sedang haid, seperti itu. Kemudian adalah bersolawat. Nah ini bersolawat itu kapanpun ya, dimanapun kecuali di dalam toilet tidak boleh ya. Jadi bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kalian mungkin bisa mentargetkan ya satu hari apa 1000 sholawat, apa 2000 sholawat, dan bisa di mana saja. Sekarang kan ada yang tasbih digital ya, yang memudahkan, bisa dibawa kemana aja, nggak mesti bawa tasbih yang panjang. Seperti cincin itu kalian boleh dimanapun, sampai sekolah waktu istirahat bersolawat, insya Allah sekolahnya berkah nanti ya dengan solawat-solawat kalian yang kalian lantunkan. Kemudian di rumah, setelah selesai masak, kalian bisa duduk di ruang tamu atau di kamar dengan baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ibu-ibu yang sedang masak pun ya, ketika sambil membaca salawat, insya Allah masakannya enak ya gitu ya, masakannya lebih berkah. Karena apa? Ketika memasak, ibu-ibu tidak lupa untuk terus bersolawat, dan ini harus diamalkan ya, karena ini ibadah yang mudah sekali dan kapanpun boleh dikerjakan, tidak mesti harus berwudu dulu ya, boleh kapan saja, 1000 sehari, 2000 sehari, Masya Allah. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang mencintai Rasulullah SAW dengan kita bersolawat setiap hari. Kemudian amalan yang lain untuk wanita yang sedang haid di bulan Ramadan ini adalah dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita memang yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk memegang mushaf ya, tidak diperbolehkan. Tetapi kita masih bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran lewat audio. Bisa dari handphone kita, bisa dari radio, bisa dari televisi, dan lain sebagainya ya. Agar apa yang tadi punya hafalan bisa dimurojaah lagi ya, hafalannya ya, dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian adalah kita mentadaburi Al-Quran dengan cara apa? Membaca terjemahannya. Nah ini, kita membaca, kita juga berusaha untuk menghafalkan, tetapi kita juga harus mengetahui apa sih artinya bacaan yang kita baca tadi, supaya apa? Supaya menambah keimanan kita ya, supaya energi ibadah kita semakin meningkat dengan kita mengetahui perintah-perintah Allah dan kita mengetahui apa larangan dari Allah SWT. Semuanya ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jadi kita sejatinya hidup tidak terlepas dari pedoman Al-Quran ya. Kemudian pun bisa amalan-amalan yang lain dengan membaca buku pelajaran ya, teman-teman yang sedang menuntut ilmu bisa membaca buku pelajaran. Karena apa? Dengan membaca wawasan kita menjadi luas. Seperti tadi ya, ciri wanita muslimah yang sejati ya, pikirannya harus luas. Nah, kalian dengan memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ya, ada waktu yang luang, sudah bertadarus Quran dan lain sebagainya, tadi bisa membaca buku apa saja ilmu pengetahuan, karena untuk meningkatkan pengetahuan kita, supaya kita menjadi pribadi yang tidak ketinggalan zaman ya, baca buku dan sebagainya, itu boleh. Kemudian amalan yang lain adalah bersedekah. Nah ini, bersedekah di bulan Ramadan tentu kita tahu bahwasanya pahalanya itu berlipat-lipat. Nah sedekahnya nggak mesti materi
ya, nggak ada uangnya, belum bekerja dan lain sebagainya. Sedekah bisa apa saja. Ya, kita di rumah masak banyak, kita berikan kepada tetangga kita. Ya, kita bikin kolak banyak lebih, ternyata kita bagikan kepada orang-orang yang mungkin tidak membuat kolak pada hari itu karena kekurangan uangnya nggak ada. Kita bisa bersedekah apa saja. Atau yang ketiga adalah apa? Sedekah senyuman. Nah, ini ya sedekah yang gratis ya. Sedekah yang gratis ya, kita menebarkan senyum kepada yang lainnya ya, supaya kalau dengan tersenyum itu energi-energi positif itu muncul ya, kita jadi berpikir positif ya, tidak berprasangka buruk kepada yang lain dan lain sebagainya ya. Kemudian adalah amalan-amalan yang lain, bisa juga kalian membantu orang tua untuk menyiapkan menu buka puasa ya. Jadi ketika sedang haid, tidak terus-terusan bermalas-malasan di kasur. Kenapa jadi lemesnya sama seperti orang sedang berpuasa ya? Karena kalian tidak bergerak ya. Jadi ketika sedang haid ya, kita harus melawan diri kita sendiri untuk terus beraktivitas dan tidak malas. Jauhi rasa malas, kita lawan diri kita sendiri ya. Nah, musuh terberat kita adalah nafsu kita, jadi harus kita lawan ya, supaya apa? Ketika nanti selesai masa haidnya, kita tidak seperti mengulang dari awal lagi. Karena apa? Karena tadi misalkan pas waktu haid off semuanya ya, tidak sholat, nah kemudian tidak puasa, akhirnya keterusan malas. Kalau dari bangun tidur udah malas, kesananya malas. Kalau bangun tidur masih terus di kasur sampai jam 8 sampai jam 9, maka mengerjakan aktivitas yang lainnya pun jadi tertunda, jadi malas. Tapi berbeda bagi wanita-wanita yang terus beraktivitas ya, melawan rasa malasnya ya, dengan membantu orang tua, dengan tadi bersolawat ya, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga waktu yang kita manfaatkan itu lebih baik lagi ya, lebih berkah karena waktunya kita gunakan untuk hal yang baik. Kemudian ada ini sifatnya renungan ya untuk kita semua, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa dikatakan bulannya Al-Quran? Karena di bulan Ramadan biasanya orang-orang memperbaiki ibadah ya, meningkatkan ibadah. Yang biasanya di bulan-bulan sebelum Ramadan nih, kadang membaca Al-Quran 1 lembar 1 hari aja itu udah Masya Allah ya. Bahkan ada yang baca cuma hafalannya saja, itu di bulan-bulan yang sebelumnya udah Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan tidak. Biasanya di bulan Ramadan kita akan berusaha giat membaca Al-Quran. Kita punya target, misalkan 1 bulan mau khatam 2 kali Masya Allah, atau 1 bulan 1 kali Masya Allah, atau ada yang 1 bulan 3 kali khatam Masya Allah ya. Kalian harus punya target nih. Misalkan mau 1 hari 1 juz, 1 juz itu kurang lebih 10 lembar atau 20 halaman. Nah, ada caranya supaya kalian tidak merasa berat ya. Ketika selesai sholat zuhur misalnya, itu kita bertadarus Quran 2 lembar atau 4 halaman. Nanti selesai sholat asar, kita tadarus Quran lagi 2 halaman. Dan seterusnya sampai selesai sholat subuh. Jadi 1 hari 1 juz. Itu kalau kita memanfaatkan waktu bertadarus Quran setelah sholat wajib. Karena biasanya sekalian kita masih punya wudu gitu ya. Jadi kita sekalian bertadarus Quran. Itu caranya 1 hari 1 juz. Tapi kalau teman-teman pengen 1 hari 2 juz, nah berarti halamannya tinggal ditambah. Setelah selesai sholat berarti 4 halaman ya, 4 lembar dan seterusnya ya. Ada yang memanfaatkan waktunya untuk bertadarus Quran itu ada waktu khusus. Misalnya setelah selesai masak nih, misalkan jam 5 udah selesai, itu bertadarus Quran sampai menunggu waktu azan maghrib. Itu 1 jam, itu bisa lebih dari 1 juz biasanya kalau yang sudah lancar bacaan Al-Qurannya dan lain sebagainya ya. Kemudian ini membaca Al-Quran itu begitu penting. Kenapa penting? Karena syafaatnya bacaan-bacaan Al-Quran, kita bisa mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Diceritakan bahwasannya Utsman bin Affan ketika melewati kuburan
beliau menangis terseduh-seduh. Kemudian sahabatnya bertanya, "Wahai Utsman, kenapa kau menangis terseduh-seduh ketika melihat kuburan?" Kemudian Utsman bin Affan pun berkata bahwasanya kuburan inilah yang menjadi tolak ukur kita. Kuburan inilah tempat awal kita yang menentukan. Ketika di dalam kuburan kita mendapatkan siksaan, maka hari-hari berikutnya kita pun akan semakin berat. Tetapi jika di dalam alam kubur kita mendapatkan kenikmatan, maka hari-hari selanjutnya akan baik. Utsman pun terus terseduh-seduh mengingatkan, bagaimana aku nanti dikubur dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah Utsman bin Affan pun yang orang yang sudah dipastikan masuk surga menangis terseduh-seduh. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari kita sering lalai melakukan keburukan-keburukan, melakukan pelanggaran-pelanggaran? Sampai kapan kita tidak ingat kehidupan akhirat? Ketahuilah bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah sebentar saja. Kita hanya cari bekal, kita cari amal. Karena di hari nanti tidak akan ada lagi amalannya diterima. Ya. Karena pada hari nanti yaitu hari kiamat, hari di mana Allah hancurkan gunung-gunung, hari di mana Allah bangkitkan orang-orang dalam kubur dengan getaran bumi yang luar biasa, berhamburan orang-orang, ya, orang kaya mati, ya, orang miskin mati, orang sombong mati, ya, orang cantik mati, semuanya mati. Itu terjadi di hari kiamat. Jadi ini adalah motivasi untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Ayo kita bersemangat, ya, bersemangat untuk beramal baik, untuk menabung kehidupan kita yang selanjutnya. Karena kehidupan di dunia itu hanya sebentar, dan kita akan berada dalam kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Karena tentu kita tidak mau masuk kepada nerakanya Allah. Tentu kita ingin masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita bisa menilai diri kita, ya, introspeksi diri kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan, sebanyak dosa apapun yang pernah kita lakukan, maka jangan lupa kita harus bertaubat. Dan niatnya adalah taubatan nasuha, niat untuk benar-benar tidak akan mengulangi dosa itu lagi, tidak akan mengulangi maksiat itu lagi. Jadi taubati dan minta kepada Allah supaya di hari nanti Allah tidak menampakkan dosa-dosa kita di depan makhluk-makhluk Allah yang lain. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Rasulullah, dan semoga kita menjadi wanita muslimah yang sejati, wanita muslimah penghuni surga insyaallah. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pada sesi tanya jawab. Terima kasih sebelumnya Ustazah atas pemaparan materinya, sangat berkesan, menarik, mengajarkan kita, mengingatkan kita menjadi muslimah sejati itu bagaimana, menjadi perempuan solehah yang biasa kita sebutkan, atau mar'atus solehah itu seperti apa, baik yang perilaku di dunia maupun nanti untuk bekal kita di akhirat. Dan karena sesungguhnya kan perempuan itu ibaratnya madrasatul ula, sekolah pertama bagi penerus bangsa ini. Ya, raihlah ilmu setinggi mungkin, tapi tetap jangan lupa kodratnya kita sebagai wanita itu seperti apa. Kemudian ini Ustazah untuk pertanyaan pertama, ya. Oh ya, berkaitan ini, bagaimanakah aurat wanita sesuai dengan Quran surah atau dalil Allah
kepada orang lain yang selain mahramnya. Itu pertanyaan yang pertama. Apa mau langsung dijawab atau saya berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sekalian aja Sekalian. Ke pertanyaan keduanya, bagaimanakah cerminan sebagai mar'atu sholihah atau wanita sholihah yang berbakti, cara berbakti kepada kedua orang tua, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Karena kan pasti sebagai wanita itu untuk hal pertama pasti menjadi anak kan. Ya. Selanjutnya setelah jadi anak menjadi istri. Nah, terus menjadi istri kalau dikarenai Allah ya Jadi orang tua lagi. menjadi orang tua lagi. Nah, yang ditanyakan ini cerminan mar'atu sholihah atau sesuai dengan tema kita menjadi muslimah sejati pada masa kini, cara berbakti kepada kedua orang tua untuk yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Bagaimana? Pertanyaan selanjutnya, tadi kan dengan Ustazah sudah dipaparkan amalan-amalan yang baik dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan. Yang ingin ditanyakan, hal-hal apa saja yang dilarang untuk wanita haid di bulan Ramadan? Demikian pertanyaan Ustazah, dipersilahkan. Ya, pertanyaan yang pertama berhubungan dengan aurat wanita. Bolehkah wanita auratnya terlihat oleh orang lain? Boleh, asalkan oleh suaminya tentunya, oleh mahram. Bagaimana aurat wanita kepada lelaki lain yang bukan mahramnya atau bukan suaminya? Adalah menurut pendapat para ulama, ya, mazhab Imam Syafi'i, dikatakan bahwasanya aurat wanita di luar rumah itu boleh terlihat wajahnya, ya, wajahnya. Ingat, jangan sampai ada satu helai rambut pun yang terlihat, ya. Maka kita sebagai seorang wanita kalau mau keluar rumah, biasa kita bercermin dulu, barangkali ada satu helai rambut yang keluar dari kerudung kita, ya, harus hati-hati. Kita bercermin dulu, ya, supaya kita yakin udah aman, baru kita keluar rumah. Wajah boleh terlihat, kemudian adalah telapak tangan. Nah, telapak tangan ini boleh terlihat bagian dalam dan bagian luar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bajunya seperti ini, ya, panjang, ini agak longgar, jadi kalau kita bergerak tangan ke atas ke bawah itu barangkali terlihat ke sini atau mungkin sampai ke sikunya. Nah, ini berarti aurat kita terlihat. Jadi bagaimana caranya? Kita memakai misalkan baju segini, biasanya kan ada yang ada kancingnya itu, ya, segini, itu boleh, ya. Yang boleh terlihat adalah telapak tangan dalam dan telapak tangan luar, ya. Kemudian apalagi yang boleh terlihat adalah tapak kaki. Nah, hanya tapak kaki saja, ingat, ya, tidak terlihat mata kakinya karena itu adalah batasannya sampai di situ, ya. Jadi tapak kaki boleh terlihat sama seperti tangan, ya, bagian dalam dan bagian luar, tapi tidak sampai terlihat mata kakinya. Jadi untuk amannya dianjurkan kepada wanita solehah insyaallah untuk terbiasa memakai kaos kaki ketika keluar rumah, ya. Kalau di sekolah kita sudah terbiasa, ya, ya, sudah terbiasa naik kaos kaki, maka kebiasaan itu pun biasa kita kerjakan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terbiasa terus dengan pakai kaos kaki, ya. Atau bajunya yang biasa kita bajunya udah panjang Ustazah, tapi gimana ya, masih ketat. Bajunya yang masih ketat, yang sudah ketat, disimpan di kamar, jangan dipakai lagi, ya. Kalau disedekahkan kepada orang lain, kita berarti itu menabung dosa. Karena apa? Pakaian ketat terlihat oleh orang lain, ya, menimbulkan nafsu, ya, para mata-mata jahat di luar sana, sehingga tidak dianjurkan wanita untuk memakai baju yang ketat meskipun panjang. Jadi harus diperhatikan. Dibuka lagi lemarinya, mana nih baju-baju yang sudah zaman jahiliyah, ya. Ya, baju-baju zaman jahiliyah kita singkirkan. Kira-kira ini baju yang buat keluar rumah. Ini baju ini cocok buat di rumah. Jadi harus bisa memilah-milah seperti itu. Karena apa?
Ini adalah perintah Allah. Niatkan bahwasanya apa yang kita kerjakan adalah kita menjalankan perintah Allah SWT. Ya, jadi semoga dengan niat kita yang baik Allah mendengar. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cirinya ya, cerminan ma'atus sholihah ya. Bagi kita wanita yang belum menikah, tentu berbakti kepada kedua orang tua pun mungkin waktunya lebih banyak ya, lebih banyak karena tidak banyak kesibukan yang lain ya. Jadi berbakti kepada orang tua tentu kita bisa melihat di dalam rumah ya, dari hal yang kecil saja dulu. Ketika orang tua kita sedang menyapu ya, ternyata kita lagi santai nih nonton TV. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merebut sapu yang digunakan oleh kita untuk menyapu, kita rebut. Ya, Umi anak aja yang sapu, Umi anak aja yang bersihin lantainya. Seperti itu. Jadi harus peka, harus cepatan. Ya. Kalau kita lihat tengok dapur, berantakan, kita rapikan. Mungkin ada orang tua kita yang sibuk bekerja di luar ya untuk menafkahi kita. Pas nyampe rumah, keadaan rumah sudah bersih, alhamdulillah senang. Tapi kalau pas nyampe rumah udah capek bekerja, ternyata dapur berantakan, ruang tamu berantakan, ruang tengah berantakan, itu pusing ya. Jadi dari hal-hal yang kecil saja dulu ya, kita bersihkan rumah supaya ketika orang tua kita datang merasa nyaman, merasa tenang ya, lelahnya tidak terlalu lelah karena tidak pusing melihat rumah yang berantakan. Jadi kita mulai hal-hal yang kecil, beresin rumah, bantu orang tua peka. Kemudian ini yang penting, ketika selesai sholat kita jangan lupa doakan orang tua kita ya. Kadang-kadang ini sering sekali melihat anak-anak kita nih kalau selesai sholat mungkin khawatir sendalnya ada yang ngambil atau sepatunya ada yang ngumpulin. Kalau berjamaah ya gitu. Kadang-kadang pengen cepet-cepet selesai, jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lari. Nah itu termasuk kepada orang yang sombong sebenarnya. Kenapa? Karena dia lupa doa, lupa meminta kepada Allah ya. Karena kan umur kita tidak tahu setelah sholat ada kejadian apa atau tersandung karena kita tidak berdoa ya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa doakan orang tua kita selesai sholat minimal ya. Setelah selesai sholat kita doakan Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan lain sebagainya ya. Jangan lupa doa kedua orang tua. Pun sebenarnya anak itu, kalau orang tua itu mendoakan anak itu bisa dibilang tidak terputus. Iya. Kadang sambil bekerja ingat anaknya, ya sambil masak ingat anaknya di sekolah, terus didoain. Jadi kitanya sebagai seorang anak harus pun mendoakan orang tua kita, ya tanpa disuruh lagi, sudah otomatis selesai sholat doa, ya. Jangan khawatir sebenarnya ada yang kepenting. Ingat kalau orang yang berbuat jahat pasti Allah akan balas. Ya, jadi ketika kita diusilin sama teman ya, mungkin sepatunya diumpetin dan sebagainya, pasrah aja sama Allah. Nanti kemudian hari mungkin dia akan mengalami hal yang sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita yang sudah menikah. Nah, ini cara berbaktinya bagaimana? Cerminannya seperti apa? Nah, untuk wanita yang sudah menikah, ini pasti secara aktivitas, kegiatan pasti lebih banyak lagi, dan mungkin ada kita kebanyakan ya, kita berpisah tempat tinggal dengan orang tua. Ya, kita sudah punya tempat tinggal sendiri bersama suami untuk menjalani menaungi rumah tangga. Bagaimana cara berbaktinya? Tentu kita tetap harus perhatikan orang tua kita. Tanya kabarnya setiap hari kalau bisa ya. Jangan menunggu orang tua yang nelfon. Ingat, kitanya harus ngasih kabar, kitanya harus menanyakan kabar orang tua kita ya. Karena berjauhan, kita tidak bisa melihat secara langsung, mungkin jarak, kesibukan dan lain-lain. Kita sempatkan waktu untuk menanyakan kabarnya. Abi, Umi gimana kabarnya, sehat ya? Tanyakan. Kadang-kadang orang tua itu ketika di rumah ya anak-anaknya berkurang, sudah pada berkeluarga, itu rindu sekali, rindu bercanda, rindu kumpul ya, nonton TV bareng, makan bareng. Nah, kitanya harus apa? Supaya orang tua tidak merasa kehilangan terlalu besar ya. Kalau kita perhatikan itu ya, kita lewat telepon tanya kabarnya. Kemudian
kita perhatikan hal-hal yang sebelumnya. Contohnya misalnya ada orang tua yang senang masakan tertentu ya, senang semur atau apa ya. Nah kita sebagai anak tuh sekali nengok, kita bawa sesuatu yang disukai sama orang tua kita nih apa nih, atau bikin kue kah, atau bikin makanan apa spesial yang kira-kira biasanya yang dirindukan oleh orang tua tuh biasanya oleh-olehnya ini deh. Biasanya kalau anak saya datang nanti dari Jakarta, biasanya bawa semur nih, bawa opor nih, dan lain sebagainya. Nah, kita berusaha untuk itu menyenangkan hati orang tua, dan bukan mungkin ya, yang jelas kita pun tidak boleh lepas dari doa dan minta ridho orang tua. Ya, kita doakan orang tua dan kita minta ridho. Dan ini yang namanya hidup, kita banyak hajatnya ya. Banyak hajatnya, kita pengen ini, pengen itu, Allah belum kabulkan. Bisa jadi karena kita belum minta ridho kepada kedua orang tua. Bisa jadi keinginan yang belum Allah kabulkan karena orang tua belum ridho. Bisa jadi kita belum minta maaf kepada orang tua, mungkin kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ya. Jadi kita harus minta maaf, minta ridho dan doakan. Itu yang simpel saja. Kemudian kalau sudah menikah itu bukan berarti tanggung jawabnya ya sebagai seorang anak itu lepas. Memang kalau seorang wanita itu berbaktinya kalau sudah menikah itu lebih berat kepada suami. Tetapi pun tidak dilarang ya, para suami yang saleh di luar sana, jangan larang istrimu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ketika istri bekerja ya, mendapatkan materi, kemudian menginginkan untuk diberikan kepada orang tua, tolong jangan dilarang. Karena apa? Itu adalah bukti bakti kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Ya, sebagai seorang suami harusnya apa? Bersyukur, alhamdulillah. Karena apa? Istrinya masih terus ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga dengan rezeki yang diberikan anak kepada orang tuanya itu menjadikan apa? Menjadikan rezeki suami itu bertambah. Nah, jadi suami harus ikhlas, harus ridho dan harus senang tentunya. Karena apa? Istrinya ternyata istri yang solehah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah tentang hal-hal yang tidak boleh atau dilarang oleh wanita haid di bulan Ramadan. Tentunya yang pertama adalah sholat ya, tidak diperbolehkan. Kemudian puasa tidak diperbolehkan, tetapi ini wajib diganti. Nah, yang punya utang ya, catat biasanya ya, 1 bulan tuh haidnya berapa hari misalkan ya, atau 6 hari, 7 hari nanti setelah Ramadan harus dibayar. Boleh pas Syawal ya, 1 hari setelah hari raya ya, itu boleh, di hari itu boleh. Atau pengen menikmati suasana lebarannya masih lama, masih banyak keluarga berkunjung dan lain sebagainya, boleh di bulan yang lain, boleh ya. Itu tidak boleh berpuasa. Kemudian adalah yang ketiga, tidak boleh memegang mushaf atau Al-Quran. Nah, tidak boleh. Membawa pun tidak boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan membawa Al-Quran boleh asal tidak dipegang. Tapi ada yang juga yang mengatakan tidak boleh membawa Al-Quran di tas atau di kantong, tidak boleh karena ada kemungkinan kita pasti akan memegangnya. Nah, jadi untuk lebih amannya tidak boleh membawa Al-Quran. Kemudian adalah tidak boleh berdiam diri di masjid. Kenapa? Masjid tempatnya suci, masjid tempatnya Allah SWT, masjid tempat beribadah. Karena dikhawatirkan wanita haid akan mengkotori lantai masjid. Jadi untuk hati-hatian kalau misalnya ada acara di masjid, misalkan pengajian ya. Nah, kita yang sedang haid baiknya adalah di luar masjid, di halaman, bukan di teras. Teras itu masih ke bawah masjid ya. Masih teras itu masih masjid. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ikut pengajian sedang haid, tempatnya di masjid, maka kita tidak boleh masuk masjid. Jadi kita di halaman saja, di luar, atau kita bawa karpet kecil untuk duduk ya, seperti itu. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah bertawaf. Itu tawaf tidak boleh. Ya, jadi tadi ada sholat, puasa, terus tidak memegang mushaf, ya, dan tidak boleh tawaf dan tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian yang sudah menikah tidak boleh berhubungan suami istri di saat sedang haid, seperti itu.
di bulan Ramadan apalagi ya, Ya, di bulan bersama puasa. Kita sibukkan dengan amalan-amalan yang lain. Nah, yang tadi amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan saat kita sedang haid. Tadi ya ada apa? Kita bersolawat, berzikir, kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Ustazah. Alhamdulillah beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kesimpulan dari penutup. Kesimpulannya dari materi ini yang bertema menjadi muslimah di masa kini, menjadi muslimah sejati di masa kini, yang tadi pemaparan pertama yaitu tentang menutup aurat. Sudah dijelaskan oleh Ustazah, yang hanya boleh terlihat oleh yang bukan mahram kita adalah telapak tangan dan telapak kaki, bagian luar ataupun dalam, serta ini wajah saja. Adapun untuk mengantisipasinya, untuk telapak kaki disarankan untuk wanita yaitu memakai kaos kaki, karena mata kaki kita itu aurat kita ya, Dan jaraknya sedikit sekali. Sedikit. Jadi kalau tidak pakai kaos kaki kita berjalan tuh biasanya baju tuh menyingkap Ya, ke atas. Terus yang kedua materi berbakti juga. Walaupun kita nanti menjadi kita wanita harus berbakti kepada orang tua, apalagi masih menjadi anak-anak ya. Yang tadi sudah disampaikan, jangan lupa mendoakan orang tua setelah sholat. Terus membantu orang tua, dan juga tentunya menjaga nama baik orang tua, apalagi pada masa kini ya, dengan pergaulan yang ada. Kita apabila kita menemukan pergaulan yang dikira-kira itu tidak baik nih, jangan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Ya benar Ustazah. Nanti bagaimana nih orang tua kita kalau nauzubillah dzalik, kalau kita bertemu dengan pergaulan yang tidak baik. Misalnya masa kini seperti apa Ustazah? Minuman keras ya, pergaulan terlarang, ataupun pergaulan bebas lainnya. Karena dengan menjaga nama baik orang tua, salah satunya menjaga pergaulan kita, pergaulan yang baik, itu merupakan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Apapun yang terjadi dengan diri kita tidak lepas kaitannya dengan orang tua, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau materi selanjutnya ini hal-hal apa saja atau amalan apa saja yang harus dilakukan oleh wanita haid di bulan suci Ramadan. Itu yang tadi, yang pertama berzikir, jangan lepas zikiran kecuali pada saat di hamam atau di kamar mandi ya, tidak boleh. Pasti berzikir maupun bersolawat. Terus pada saat jam waktu sholat tiba, agar kita tidak lupa waktu sholat, silakan bagi wanita haid untuk berdoa. Yang pasti berdoa yang baik-baik ya. Jadi agar, kenapa kita berdoa pada saat waktu sholat tiba, itu mengingatkan kita pada waktu sholat, walaupun kita sedang libur sholat itu pada saat itu. Iya, pada saat kita haid ya, berarti kita haram untuk melakukan sholat sebagai wanita ya. Lalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Masa kini ya Ustazah ya, untuk lantunan Al-Quran itu contoh sekali didengarkan ya, di download atau misalkan streaming lewat YouTube atau aplikasi lain, itu layak sekali. Sekarang serba modern ya Ustazah, bahkan lebih mudah untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik itu di media sosial ataupun di media elektronik. Ataupun misalkan ada orang tuanya yang sedang mengaji, ya tidak ada salahnya kita di samping untuk mendengarkan orang tua kita mengaji. Ya, kan ada ceritanya, ada waktu istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, ya. Kemudian Rasulullah membaca Al-Quran dan berbaring di pamannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Aisyah waktu itu mendengarkan lantunan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu merupakan amalan ya. Ya, Amalan buat wanita haid dan amalan juga kalau sudah menikah. Jadi Karena ada sisi romantisnya. Iya, romantis nggak mesti harus yang lain ya, dan neko-neko ada apa namanya, mendengarkan pasangan kita melantunkan ayat suci Al-Quran pada saat kita haid pun itu sudah merupakan amalan ya. Lalu bisa juga tadi amalan pada saat bulan suci Ramadan untuk wanita haid adalah
membaca terjemahan Al-Quran. Tuh, ya lagi-lagi sekarang tidak sulit di masa sekarang itu untuk membaca terjemahan Al-Quran. Bisa saja misalkan lewat media sosial, ya, atau misalkan untuk di Al-Quran terjemah, begitu kan? Walaupun sebenarnya kita tidak boleh ya Ustazah ya, dikhawatirkan. Bisa juga kalau misalkan khawatir untuk membaca terjemahan Al-Quran, kita apa? Yaitu membaca bacaan atau buku bacaan pelajaran, murojaah. Apalagi kita sekolah daring ya, pada masa pandemi sekarang itu bahkan lebih banyak waktu untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang ada. Ya, apalagi pada saat bulan puasa itu termasuk amalan ya, amalan yang bisa, atau salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan suci Ramadan. Ya, demikianlah materi hari ini Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Nining atas waktunya, dan kesalahan itu hanya milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mari kita tutup pemaparan materi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.